Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andi Rafika Damayanti dengan NIM 222111143. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fikih yang diampu oleh Bapak Andi Mardian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah yang terdapat dalam pelajaran mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fikih. Kaidah yang pertama berbunyi al-umuru bima qasidiha, yang artinya adalah setiap perkara tergantung kepada niatnya. Dengan kata lain, bahwa setiap mukallaf, baik dalam ucapannya, perbuatan, dan lain sebagainya, tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, motif dan niat yang terkandung dalam hati sewaktu melakukan satu perbuatan menjadi kriteria menentukan nilai dan status hukum amal yang sudah ia lakukan. Contohnya, seperti apabila ada seseorang hanya duduk-duduk atau tiduran di masjid tanpa ia melakukan niat iktikaf, maka apa yang dilakukannya di dalam masjid tidak akan mendapat pahala. Sedangkan apabila ia berniat iktikaf terlebih dahulu, ia akan mendapatkan pahala iktikaf tersebut. Kaidah yang kedua berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyaki. Artinya adalah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Menurut Ibnu Mansur, yakin adalah sebuah ilmu atau pengetahuan, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata atau realistis. Jadi, ketika kalian sudah yakin terhadap sesuatu hal, maka rasa keraguan akan kalah dengan adanya keyakinan. Contohnya, orang yang mendapatkan air telah berubah, atau perubahan itu ada dua kemungkinan, karena najis atau karena lamanya didiamkan, maka boleh bersuci dengan air tersebut, berdasarkan anggapan keyakinan kalian bahwa air itu suci. Jadi, keyakinan bakal menghilangkan keraguan kalian yang ada di dalam diri kalian. Kaidah selanjutnya atau kaidah ketiga berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taisyira. Artinya setiap kesulitan ada kemudahan. Maksud dari kaidah tersebut adalah di antara hikmah dan rahmat Allah, apabila datang sesuatu kesulitan, maka syariat diperingan dan dipermudah. Contohnya, seperti ketika orang yang sakit tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Ketika kita bersafar, kita diberi keringanan mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya mengerjakannya secara khosar. Adapun dalil atau hadis penguat dari kaidah tersebut adalah tu'asyiru wala yasyiru. Buatlah mudah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 69. Selanjutnya, kaidah keempat ada al-dororu yuzalu. Artinya kemudaratan harus dihilangkan. Dengan kata lain, bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Contohnya adalah, seseorang debitor tidak mau membayar hutangnya, padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka, dalam hal ini, tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Kaidah yang terakhir atau yang kelima berbunyi al-adatu muhakkamah. Artinya, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksudnya ialah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang atau yang terdapat dalam masyarakat biasanya disebut juga adat, itu bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang bisa pula dijadikan sebagai acuan hukum. Contohnya, seperti jual beli as-salam atau jual beli secara online. Itu kan sebenarnya tidak jual beli sebenarnya kan harus saling seperti akad ijab kabul kan. Tapi jika online maka tidak bisa. Tapi itu diperbolehkan karena memang sudah adatnya seperti itu. Jadi diperbolehkan. Itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai 5 kaidah yang terdapat di pelajaran mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fikih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.